Hai teman informatik, selamat datang di Himapod, podcastnya by Himatika UTY. Wah, akhirnya kita bakal ngerilis episode pertama ya. BTW, kamu apa kabar nih, Dra? Kalau ditanya soal kabar, tentunya baik dong. Kalau kamu gimana, Nin? Kalau aku baik banget sih. Kalau teman informatik, apa kabar nih? Semoga kamu baik-baik aja ya. Apalagi di situasi seperti ini, kita harus tetap jaga kesehatan dan harus tetap produktif dong. Benar, bicara soal produktivitas selama kuliah online gini, kesibukan kamu ngapain aja coba? Ceritain dong, aku kan juga pengen tahu, informatik juga pengen denger nih. Oke. Kalau aku sih sekarang selain kuliah, lebih ke ngisi waktu buat join organisasi dan kepanitiaan gitu. Seperti Himatika tuh, aku join banyak banget kepanitiaan dari situ. Di KSPM jadi anggota magang dan ikut lomba-lomba dari universitas lain. Dan syukurnya pernah juara sih setelah pernah kalah juga. Kamu sendiri ngisi waktu agar tetap produktif, ngapain aja nih, Dra? Kalau dari aku ya, aku selalu menyibukkan diri dalam kegiatan keorganisasian juga. Beberapa ikut event yang diadain, entah jadi PJ, jadi panitia, bahkan jadi peserta doang juga pernah. Kalau kamu lomba tadi ada yang menang ya, kalau aku belum sama sekali. Aku ikut lomba itu menang itu belum, karena mungkin belum rezeki aku ya. Karena kita lagi bahas organisasi, pasti banyak nih para informatik yang masih bimbang mau join organisasi apa enggak ya. Organisasi itu penting nggak sih? Dan pertanyaan lainnya ya, mungkin kita bakal ajuin ke satu narasumber yang udah kita undang ke dalam podcast ini. Tema episode pertama ini adalah kuliah atau organisasi. Nah, bener, kebetulan banget ya. Sekarang kita udah kedatangan seorang narasumber yaitu Ketua Himatika UTY periode 2020-2021. Mungkin di sini banyak nih teman-teman yang belum kenal. Siapa sih Ketua Himatika? Boleh perkenalan dulu, Mas ya? Eh, Langsung perkenalan aja nih ya. Halo Siap. teman-teman semuanya, buat anak-anak informatika, buat anak-anak UTY yang lagi dengerin podcast ini. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi. Jadi perkenalkan, nama aku Dimas Ridho Amali ya. Jadi aku sekarang lagi ada di semester 6. Semester 6 pastinya jurusan informatika dong. Gak mungkin kan kalau aku ketua himatika malah jurusan SI atau teknik Ya, elektro kan? nggak mungkin. Betul nggak? Betul Mas, betul. Nah, nggak mungkin kan? Oke, terus asal aku dari Samarinda. Teman-teman informatik ada yang asalnya dari Samarinda nggak nih? Kalau asalnya dari Samarinda kita satu teman nih. Kalau bahasa Samarinda itu satu bubuhan, Widih. Iya. Oke, mungkin itu dari perkenalan dari aku nih. Kira-kira Oke. hari ini mau gimana? Hari ini kita mau ngapain? Kita Ya, cuman bahas-bahas dulu sekedar aja sih cerita bahas-bahas, ngobrol juga Mm-mm. ya, Mas. Temanya apa ya hari Temanya ini? organisasi Tema, dan kuliah. ya, Iya benar. kan? Widih, Ya, kuliah atau organisasi ya? Sekarang kesibukannya ngapain aja nih, Mas? Kesibukannya buat sekarang ya seperti mahasiswa pada umumnya ya, kalau udah semester 6 tuh udah mau menuju injury time, semester akhir gitu tuh pasti banyak banyak laporan, ngurusin proposal KP. Kebetulan kan semester 6 lagi ngurusin KP ya. Dan juga ada kegiatan jadi asisten dosen juga. Terus juga ya ini menjadi ketua ketua Himatika ini, menjadi ketua kalian, ngurusin kalian ini. tapi kan sebentar lagi sudah mau ganti gitu ya, Mas. Kalau untuk ganti Ganti. kepengurusan ya nanti ya kan sekitar bulan Agustus untuk ganti kepengurusan dari Himatika. Jadi mungkin ya masih agak lama lah. Oke. Nah, tadi kan aku dengar pernah jadi asdos tuh. Sampai Mm-mm. sekarang masih megang asdos, Mas. Semester 6. Masih. Aku masih kemarin semester 5 sempat jadi asisten dosen. Terus juga ini lanjut lagi sih di diminta sama dosennya buat jadi asisten dosen lagi gitu. Mungkin buat teman informatik nih yang pernah diasdosin sama Mas Dimas, boleh komen dong. Gimana sih Mas Dimas itu kalau lagi ngasdos?
Oh iya ya, Kebanyakan mungkin pernah eh, diajarin sama Mas Dimas kan? Iya, Iya. ingin tahu juga sih. Bisa bisa. kebanyakan Komen. yang udah ngerasa apa Justin tuh aku tuh ngomongnya tuh terlalu kecepatan katanya gitu, ngejelasinnya terlalu kecepatan mas, kebanyakan gitu sih. Padahal itu udah aku jelasin pelan-pelan loh, tapi kok masih aja ya? Waduh. Yang Tapi emang rata-rata terus gitu sih, Mas. Gimana? Cepet ngomongnya banget kecepatan. ngejelasinnya. Iya, benar. Kayaknya mereka nggak salah sih, Mas. Emang Apalagi kecepatan. nih, kita Oke. kita santai-santai aja ini. Heeh. Seberapa penting mahasiswa, apalagi mahasiswa baru untuk mengikuti organisasi, Mas? Berhubung kan bentar lagi kita Himatika ya, Oh, mau oprek nih. iya. Informasi buat teman-teman maba 2020, terus juga buat teman-teman mahasiswa 2019. Bentar lagi kita mau ngadain ini nih, mau ngadain open recruitment anggota baru. Itu nanti sekitar bulan Maret. Jadi buat teman-teman ya dia ya dipersiapkan lah, misalnya mentalnya atau berkas-berkasnya gitu kan, dipersiapkan untuk kenapa? Karena kalau menurut aku ya ikut organisasi itu penting banget gitu, apalagi buat maba. Maba kan sekarang apalagi mabanya online semua ya, pasti kan nggak terlalu kenal tuh dengan anak-anak di kelasnya. Jadi Iya, kalau benar. misalnya kalian ikut organisasi, kalian pasti bisa kenal tuh dengan anak-anak kelas lain. Itu kan bisa memperbanyak relasi kalian gitu. Jadi dianjurkan untuk ikut organisasi ya, Mas? Banget banget untuk anak-anak awal-awal itu kan, untuk maba itu harusnya rajin-rajin ikut organisasi karena semester 1 sampai dengan semester 4 itu kalau menurut aku kesempatan tuh buat kalian cari sertifikat, cari teman banyak, relasi. Karena kalau udah semester 4 ke atas, semester 5 6 7 8 itu kalian udah fokus tuh sama yang namanya KP, sama TA. Itu pasti bakal merenggut banyak waktu kalian gitu. Udah pengalaman kayaknya Mas Dimas nih. Ya, kalau dibilang pengalaman, nggak juga sih, biasa aja. Masih banyak kok orang lain hebat di luar sana ya kan. Iya. Nah, itu buat maba nih ya. Usahain tuh ikut organisasi kayak kata Mas Dimasnya tadi tuh. Apalagi organisasi yang berhubungan sama jurusan nih. Kalau Masnya sendiri, udah jadi apa aja nih Mas di organisasi? Maksudnya kayak pengalaman gitu, divisi apa, kepanitiaannya. Boleh ceritain Mas? Oke, oke. Kalau untuk pengalaman ya, sebenarnya aku tuh udah ikut organisasi dari SMK ya. Dulu pernah ikut OSIS, pernah ikut Palang Merah Remaja dulu. Dulu pas di Palang Merah Remaja itu aku jadi wakil ketua. Terus setelah lulus ini di perkuliahan, organisasi pertama kali yang aku ikutin itu ada IKMI, Ikatan Mahasiswa Islam. Pasti teman-teman UTE banyak nih ikut IKMI juga nih. Itu awalnya aku dulu ikut itu, terus aku jadi kadernya, terus jadi wakil koor kaderisasi. Nah, setelah itu aku ngelihat nih ada open recruitment Himatika. Ya udah aku ikut aja tuh kan. Ngelihat ada open recruitment-nya. Jadi aku masuk, terus aku awalnya tuh harusnya aku seleksi di divisi SDM dan divisi Humas. Ternyata aku terimanya di divisi Humas gitu. Terus aku jadi wakil koor di situ. Sampai sekarang dan aku menjadi ketua Himatika. Jadi ketua kalian. Iya dong. Agak sulit nggak sih Mas bagiin waktunya gitu? Kan dua organisasi tuh. Kalau dulu pas awal-awal aku ikut dua organisasi sekaligus itu benar-benar susah sih ngebagi waktunya. Karena kita harus benar-benar nge-manage waktu, gimana mana yang lebih penting, mana yang lebih prioritas gitu kan. Jadi ya agak susah sih untuk kalian misalnya ikut dua organisasi atau lebih itu. Jadi ya menurut aku pilih di mana tempat kalian itu merasa lebih nyaman dan juga merasa lebih eh, enak Penting. untuk menjalani tugasnya. Iya, Eh, merasa lebih penting gitu. berarti kalau dua organisasi nih, terus sama-sama lagi ngadain rapat, nah gimana solusinya Mas? Maksudnya nolak salah satu kah atau dilihat dari mana untuk nolaknya gitu? Bisa diceritain kan mungkin informatis juga bingung tuh yang udah ikut dua organisasi, yang baru mau ngikut itu mungkin pada kepo, pada Ya, pengen tahu gimana. bener tuh, bener tuh. Ujian terberatnya itu sih, jadi kalau misalnya dalam satu hari
terus dua organisasi itu ngadain rapat, wah itu bingung banget tuh milih yang mana. Jadi kalian harus benar-benar memprioritaskan yang paling penting di mana. Misalnya kalian di organisasi Himatika jadi core acara atau jadi ketua panitia gitu kan. Nah, sedangkan di organisasi lain kalian hanya jadi anggota gitu. Jadi kalian harus bisa memprioritaskan yang mana yang penting gitu. Jadi kalian harus pilih mana yang lebih penting. Kalau jadi aku tuh pernah kayak gitu dalam satu hari itu ada 2 rapat gitu. Di organisasi Himatika aku jadi core acara, sedangkan di organisasi lainnya aku hanya anggota. Jadi aku memprioritaskan yang core acara gitu. Jadi aku izin dulu nih ke yang organisasi lain kalau nggak bisa hadir rapat karena ada rapat lain gitu. Intinya tuh kasih kabar, izin gitu. Oke, lanjut ya. Aku pengen nanya lagi, Mas. Kan tadi kan Mas Dimas cerita tentang pengalaman gitu kan, pengalaman berorganisasi gitu. Nah, ada nggak sih pengalaman buruk atau pahit selama berorganisasi? Kayaknya tadi ada ya, apa aku lupa ya? Belum diceritain kayaknya. Kalau pengalaman buruk, pengalaman buruk tuh banyak banget sih Ada kayaknya. pasti. Kalau untuk Nah, pengalaman salah buruk satu aja, Mas. pasti ada lah. Iya. Karena kita dalam menjalankan organisasi itu nggak semuanya mulus gitu ya, nggak semuanya bisa berjalan dengan lancar. Pasti ada aja ujiannya di tengah-tengah perjalanan gitu. Kalau ujian dalam pengalaman buruknya itu banyak sih. Jadi pernah dulu aku udah mau ngejalanin sebuah proker, terus tahu-tahu ada hambatan tuh dari kampus, jadi nggak bisa dijalanin gitu. Wah, terus jadi bingung nih, gimana ya ngejalaninnya gitu. Jadi sempat, terus juga gini, jadi ceritanya dari awal ya, aku pernah jadi ketua panitia gitu. Jadi ketua panitia di 2 organisasi. Nah, di organisasi yang satunya, yang pertama, yang A nih, aku ada masalah di situ, masalah proposal dan sebagainya. Terus yang kedua ada masalah proposal juga gitu. Jadi benar-benar 2 organisasi ini yang aku ketua panitiain itu bermasalah dua-duanya. Bayangin bagaimana kalau kalian jadi aku, terus langsung datang barengan gitu masalahnya. Pasti bakal pusing kan, apalagi urusan kuliah juga. Wah, Iya, benar. parah sih. Nah, terus itu solusinya gimana? Masnya nyelesainnya gimana tuh? Ya, jadi nyelesainnya itu dengan kerja tim ya pastinya. Kalian tuh kan punya tim, kalian punya teman yang bisa ngebantu kalian. Jangan ngelupain itu gitu. Jadi kalau kalian organisasi, kalian jangan suka kerja sendiri karena organisasi itu yang diutamakan adalah kerja tim. Kerja sama, kerja Jadi tim ya, ya. ya, jadi kalian harus benar-benar bisa solid sama tim kalian kalau kalian pengen proker atau event kalian bisa berjalan dengan lancar gitu. Nah, iya. Kalau dari Masnya sendiri ada nggak yang berubah gitu dari Mas setelah masuk di banyak organisasi yang udah Mas ceritain tadi? Kalau perubahan dari diri pribadi itu banyak banget ya, karena dulu pada saat SMK tuh aku orangnya pemalu gitu. Percaya nggak kalian aku malu? Enggak, enggak banget. Sih. Enggak. Kok nggak percaya sih aku pemalu? Aku tuh pemalu loh orangnya dulu. Jadi tuh aku nggak berani ngomong di depan banyak orang. Aku tuh kalau kadang-kadang kalau lagi ngumpul sama orang yang baru ku kenal, aku tuh canggung banget gitu. Nah makanya setelah aku ikut organisasi, jadi gini, setelah aku ikut organisasi, mental aku dalam berbicara di depan banyak orang, terus bernegosiasi dengan orang lain, berbicara dengan yang lebih tua, itu terlatih gitu. Karena di organisasi kita dilatih untuk itu gitu. Karena kita sering untuk ketemu dengan guru, ketemu dengan dosen, terus kita kalau misalnya mimpin rapat, kita ngomong di depan banyak orang gitu kan. Banyak banget ya pengalamannya kalau kalian ikut organisasi. Nah, teman-teman udah lihat sendiri kan perubahan dari bukan lihat, Deng. Dengar ya. perubahan dari Kedenger dong. Kan ini cuma suara. perubahan dari Mas Dimas nih sebelum masuk organisasi dan setelah udah masuk organisasi. Banyak banget tuh yang udah berubah. Mungkin agak melenceng sedikit nih, Mas. Tanggapan Masnya sendiri nih tentang mahasiswa kupu-kupu itu gimana tuh? Wah, gini ya. Kalau untuk mahasiswa kupu-kupu itu tergantung daripada
orangnya masing-masing ya. Kita juga kan nggak bisa memaksakan untuk, wah kamu harus ikut organisasi, kamu harus ikut ini, ikut itu, kan kita nggak bisa. Jadi setiap orang itu punya prinsipnya masing-masing. Tapi kalau menurut prinsip saya, wah kok saya ya, prinsip aku aja deh ya, prinsip aku untuk mahasiswa kupu-kupu itu ya kurang kurang menarik aja gitu. Jadi kita Kurang ada tantangan gitu ya, Mas? kurang ada tantangannya, kurang ada pengalamannya. Karena kalau misalnya kita di kampus cuman kuliah pulang itu ya kurang greget gitu jadinya kan. Karena di Bener. kampus tuh banyak banget yang bisa kita explore gitu. Banyak banget tempat kita mencari pengalaman gitu. Kalau kalian gimana tuh? Kalian mahasiswa kupu-kupu nggak? Buat Fiandra sama Enggak Nindi nih. lah. Enggak, Mas. Aku enggak manusia kupu-kupu. No, no. Sebelumnya iya sih. Sebelumnya iya Sebelum kan? Himatika. Ya. Kan organisasi di kampus itu banyak ya. Ada organisasi A, B, C, D gitu. Nah, tips mencari organisasi yang tepat menurut Mas Dimas gimana? Dari sekian banyak organisasi. Oke. Tipsnya ya. Jadi sebelum kalian masuk ke organisasi, lihat dulu tuh passion kalian di mana gitu. Kalau misalnya passion kalian itu senang, misalnya ngadain sebuah proker, sedang ngadain sebuah event, terus kalian senang untuk bernegosiasi, ngumpul bareng teman-teman baru. Nah, itu kalian cocoknya pasti dengan dengan organisasi-organisasi himpunan gitu. Kalau misalnya kalian pengen cepat-cepat misalnya dapat pengalaman baru gitu, berprestasi, terus kalian dapat ilmu banyak tentang ilmu pengetahuan, kalian bisa join UKM-UKM yang memang di situ bisa melatih passion kalian. Misalnya passion kalian itu nyanyi, terus kalian juga misalnya suka merakit robot misalnya, itu kalian bisa join robotika, bisa join paduan suara, itu kan banyak banget ya. Kalau menurutku itu sih, jadi menurut passion kalian gitu, lihat diri kalian dulu. Berarti tipsnya itu ya, berarti cari organisasi sesuai passion kita, ya kan, Mas? Iya, benar. Sama satu juga, cari yang memang kalian nyaman di situ. Misalnya kalian punya teman atau gimana. Jadi kalian nyaman di situ, oh ada teman, bisa ngumpul dan sebagainya. Jadi lebih nyaman ngejalaninnya gitu. Iya benar. Biasa kalau ikut organisasi nggak ada teman yang kita kenal tuh kayak gimana gitu ya. Kayaknya nggak aku Iya. aja sih yang ngerasain. Pasti Pasti. informatif, ya kan? Benar. Terus tadi kan aku nanya tipsnya. Nah, terus Mas Dimas jawabnya berdasarkan passion gitu. Passion yang ada di diri kita. Kalau passion Mas Dimas, yang Mas Dimas punya itu apa? Aku pengen tahu. Pasti informatif, Nindi juga pengen tahu nih. Kalau passionku tuh sebenarnya dari dulu ya, dari SMK, aku tuh suka ditempatin di divisi acara, core acara, divisi acara, terus yang berhubungan dengan negosiasi dengan orang lain gitu. Ya makanya dulu itu semenjak SMK, aku sukanya di divisi acara, sampai dengan di Himatika ini juga aku selalu di divisi acara gitu. Terus untuk di awal divisinya kan aku dulu di Humas, karena memang itu aku senang bernegosiasi, senang berhubungan dengan orang lain gitu. Berarti kalau passion Mas Dimas itu acara, berarti pasti banyak kreativitas nih ya kan yang muncul. Kan kalau divisi acara tuh pasti ya perlu kreativitas yang tinggi gitu ya nggak sih Mas? Ya bener sih, karena kalau menurut aku di divisi acara tuh lebih menantang gitu sih. Jadi kita banyak banget explore, banyak banget pengalaman-pengalaman kita untuk ngadain sebuah acara gitu. Jadi bener-bener sisi kekreativitasan kita tuh diuji di situ. Iya benar-benar. Oh iya Mas, ini balik dikit ya ke mahasiswa kupu-kupu tuh. Soalnya lagi rame juga nih aku lihatnya juga di Twitter. Kalau Mas sendiri setuju nggak dengan statement kalau anak organisasi dengan IP rendah lebih bagus daripada yang bukan anak organisasi atau biasa dipanggil kupu-kupu tapi IP bagus gitu? Sebenarnya itu apa ya? Tergantung daripada kitanya lagi ya. Karena kalau misalnya kita ikut organisasi, kita all out ikut organisasi, tapi nilai kita rendah, itu juga salah gitu. Itu nggak bisa dianggap benar. Karena apa?
Karena kita harus bisa mengimbangin tuh antara akademik dan non-akademik. Jadi kita harus seimbangkan, nilai kita harus bagus, terus kita di organisasi pun juga harus bagus gitu. Jadi nanti ke depannya kita bisa bagus juga kalau misalnya kita udah lulus. Kalau misalnya untuk mahasiswa kupu-kupu yang nggak pernah ikut organisasi tapi nilainya tinggi, itu nggak ada salahnya juga. Tapi nanti dia pasti bakal mempunyai sisi kekurangan di bagian pengalaman dalam berorganisasi dan itu mentalnya pasti nggak sekuat anak organisasi. Menurut saya sih gitu ya. benar. Tapi Mungkin anak kayak, kupu-kupu jangan tersinggung nih buat anak kupu-kupu. oh iya, enggak sih, anak Takutnya kupu-kupu itu kesinggung nanti. baik-baik. Berarti kayak pasti ada sisi kayak kurangnya gitu ya Mas di mahasiswa Pasti ada kupu-kupu. Misal ada kayak plus minusnya. minusnya mungkin berbicaranya itu mungkin masih kayak ya kurang diasah Ya, gitu ya. kurang bisa untuk berbicara di depan banyak orang lain tuh pastinya. Iya benar. Apalagi nggak menutup kemungkinan juga kan anak organisasi punya IP bagus tuh. Mm-mm. Pastinya harus punya IP bagus dong. Kan kita juga harus bisa mengimbangi yang mana waktunya kuliah, yang mana waktunya untuk organisasi. Kalau kalian misalnya IP kalian tinggi, terus kalian di organisasi juga kontribusinya besar, wah pasti kan nanti di CV kalian itu, wih mantep nih pasti pengalamannya banyak, terus nilainya bagus, bah mantep tuh, gitu, Nah, iya. ya nggak? Kalian gimana? Kalian gimana? Kuliah sama organisasinya imbang nggak nih? Balance Mas, aman-aman. Widih, balance ya. Mantap. Bagus lah, berarti anggota-anggotaku kan hebat ya. Iyalah, ketuanya siapa dulu? Widih, jangan gitu dong. Apa nih kesulitan yang paling Mas rasain saat menjadi ketua himpunan, terus di masa pandemi yang semuanya serba online ini? Wih, pasti banyak banget ya kesulitannya. Karena nggak aku aja yang ngerasain susah menjadi ketua himpunan pada saat pandemi itu. Aku tanya juga teman-temanku yang memang ketua himpunan juga, ketua BEM juga gitu kan. Aku tanyain, memang sulit banget ngejalanin sebuah organisasi serba online. Karena apa? Karena kita harus koordinasi serba online. Kita harus rapat serba online. Kita nggak ada yang namanya kerja lapangan. Kita nggak ada yang namanya ngumpul bersama gitu kan. Misalnya kita rapat bersama ngumpul jadi satu tuh nggak ada. Jadi chemistry antar kita tuh jadi kurang gitu kan. Gimana? Kalian ngerasain nggak kira-kira? Iya, aku Rasain. malah kan udah pernah pas offline itu belum pernah ngerasain rapat apa ya secara tatap muka gitu. Kalau Mas Dimas kan masih bisa ngebandingin gitu ya. Kalau aku tuh nggak bisa ngebandingin karena belum ngerasain rapat. Ini kemarin kan sudah sempat corona ini kan ya. Iya, Mas. benar. Nah, terus apa ya tadi aku mau tanya. Kalau lebih sulitnya offline sama online kalau ikut organisasi yang mana Mas? Sulitnya gini, kita harus benar-benar bisa sulit itu begini, kita harus benar-benar bisa mengambil hati anggota kita. Kita harus bisa bangun chemistry, benar-benar bangun chemistry dengan baik supaya anggotanya nggak hilang-hilangan gitu. Karena kan kebanyakan kalau istilah kerennya dalam organisasi itu seleksi alam. Jadi seleksi alamnya itu begini, nanti banyak anggota yang memang udah nggak niat, udah nggak pengen lagi organisasi gitu kan. Nah itu harus itu selalu rame. Gimana caranya supaya kita itu ada selalu interaksi dengan anggota, gimana caranya selalu kita aktif dalam rapat misalnya walaupun rapatnya itu online gitu. Makanya salah satu strategi saya yang sudah saya jalankan di Himatika itu kalau kita di grup gitu kita ngucapin ulang tahun tuh ke sesama teman kita. Jadi aku udah punya daftar tanggal lahir kalian gitu kan. Terus kita saling ngucapin gitu. Gimana? Tanggapan kalian gimana sih kalau buat yang itu tuh? Buat strategi bisa, yang aku jalanin itu. Strategi menurut aku aku kan juga di grup kan, Indi juga di grup. Kayaknya lebih ini itu sih. Jadi kita tahu ulang tahun teman-teman gitu, Pak, kakak-kakak, mas-mas gitu. Walaupun belum pernah kenal ketemu banget. ya. Iya, benar nih. Tapi bisa ada koneksi gitu. Aduh. Kita aja pas ketemu itu cuma pas seleksi ya.
Ya kan? Ya nggak sih? Iya. Iya bener Mas. Aku aja kemarin Sama nggak yang di kampus kelihatan. ya. Hmm. Iya. Padahal ya kalau Kira-kira misalnya kita itu rapat di kampus, kita itu ngejalanin acara di kampus, wih itu seru banget parah sih. Iya. waduh, Pulang jadi pengen malam sih. gitu. Tapi Jadi random pengen nih. ya. Pengen banget sih, Mas. Oke, nah Bingung. buat yang terakhir nih, Mas. Masnya lebih mengutamakan akademik atau organisasi? Gini, ini pertanyaan yang lumayan sulit ya. Jadi kalau aku ngutamain akademik atau organisasi, aku ngutamain dua-duanya. Karena di lain sisi kan aku sebagai kewajibanku adalah sebagai mahasiswa ya kan, menuntut ilmu, terus aku diamanain buat orang tua untuk kuliah gitu kan. Hmm. Terus juga di sisi lain, aku juga ada amanah itu di organisasi sebagai ketua himpunan. Jadi mau nggak mau ya harus bisa membagi waktu gitu, memanage waktu dengan baik. Mana waktunya kuliah, mana waktunya organisasi gitu. Terus juga aku punya pesan nih buat teman-teman informatika, teman-teman UTI, aku punya pesan, jangan minder, jangan insecure, misalnya jangan insecure, jangan minder dengan teman-teman yang udah mencapai, misalnya teman-teman kalian udah pada berprestasi, teman-teman kalian udah pada bisa IPK-nya tinggi, terus teman-teman kalian bisa juara lomba ini, juara lomba itu jangan insecure, jangan minder karena setiap orang itu punya tempat waktu bersinar yang berbeda-beda. Jadi kalian jangan putus asa, kalian jangan insecure, tetap kalian usaha, terus tetap kalian jalanin apa yang kalian suka, tetap jalanin sesuai dengan passion kalian supaya kalian bisa menikmatin kesuksesan kalian dengan nyaman nanti ke depannya. Gitu. Itu sih Nah, pesannya pesan bagus aku. nih. Iya, makasih Mas. Nah, pesannya juga kalian bisa dengarkan dari Mas Dimasnya. Kalau bisa kita juga harus ikut organisasi, nggak mahasiswa kupu-kupu itu kalau bisa ya janganlah gitu. Tapi kalau Jangan buang ada waktu suatu, percuma ya. iya bener. Bener tuh. Oke, Oke, untuk sekarang segini dulu ya, Mas. Makasih untuk Mas Dimas, Ketua Himatika kita yang udah meluangkan waktu buat sharing, ngobrol bareng kita di Bener. episode pertama Himapod. Semoga kami doain, aku Nindi, terus Informatics yang dengar, doain semoga lancar terus organisasi dan kuliahnya ya, Mas. Terus KP-nya juga Amin. sampai lulus. Aku doain dan Juga iya Amin. bener. Nanti jangan lupa ya Amin. datang ke seminar KP saya kalau udah seminar KP. Ya, bayarin tiket pesawat ya, gaspol. Mas. Kok bayarin tiket pesawat sih? Iyalah, kan kita pada di rumah nih posisinya. Oke. Nanti pakai nggak jadi deh. Oke, udah nih ya. Semoga teman-teman yang dengerin bisa terbantu oleh cerita hari ini ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di next podcast dengan narasumber dan topik yang menarik tentunya. Oh iya guys, sebelum kami tutup podcast hari ini, jangan lupa untuk ikuti pre-order uniform Himatika UTY untuk angkatan 2020 ya. Nanti siapa tahu udah kuliah offline, kita bisa sama-sama pakai, bareng-bareng pakai, dan jadi ciri khas informatika loh. Nah, pre-ordernya ada di IG Himatika UTY ya. Di situ nanti ada linknya kok. Kemudian, cara pemesanan uniform Himatika ini, yang pertama, lihat lebih detail pemesanan pada formulir online. Pembayaran DP minimal Rp80.000 dan DP ini sifatnya wajib ya. Nah, pembayaran DP tersebut dapat dilakukan dengan metode COD ataupun transfer. Mudah kan? Oke, aku jelasin sedikit ya. Untuk metode COD, DP-nya dilakukan transfer terlebih dahulu. Selanjutnya, pelunasan dapat dilakukan sekalian pengambilan uniform Himatika. Nah, jangan khawatir, untuk yang berada di luar daerah Jogja, pembayaran DP dapat dilakukan dengan transfer. Untuk pembayaran selanjutnya akan melalui Shopee Order untuk dilakukan pengiriman uniform Himatika. Mudah lagi kan? Yang terakhir,
Jangan lupa untuk upload bukti pembayaran dan isi formulir pre-order pada link deskripsi di sosial media Himatika ya. Kita dari Himapods, podcastnya mahasiswa informatika, Universitas Teknologi Yogyakarta. Salam titik koma.